warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Alda Mustafa Ismail dengan NIM 221424091 dari kelas D, jurusan Ilmu Hukum dan Kemasyarakatan, program studi S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat mengenai pengantar ilmu negara, khususnya berfokus pada definisi ilmu negara. Nah, dalam pemaparan ini, saya juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya para ahli memaknai ilmu negara sebagai cabang ilmu yang membahas asal-usul negara, sifat negara, bentuk-bentuk negara, hingga tujuan dari negara itu sendiri. Nah, penjelasan ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi teman-teman mengenai dasar dan apa yang dimaksud dengan ilmu negara itu, serta bagaimana konsep dan definisinya dibangun dalam kajian akademik. Nah, masuk pada pembahasan tentang ilmu negara. Sebelum kita mulai pada pembahasan lebih lanjut mengenai ilmu negara, itu kita dapat memulai dengan mempelajari terlebih dahulu istilah dari ilmu negara. Nah, secara etimologi, kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti mengetahui. Nah, secara terminologi, ilmu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat dipergunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang pengetahuan itu. Nah, dalam perspektif filsafat, ilmu adalah pengetahuan yang didapat melalui metode ilmiah. Nah, metode ilmiah yang dimaksud itu diantaranya metode yang bersifat rasional, sistematis, dan logis. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang berdasarkan pada cara tertentu guna menerangkan gejala sesuai dengan aspek itu. Nah, pada pengertian ilmu negara yang dikemukakan oleh Soehino di tahun 2013, itu mendefinisikan ilmu negara sebagai ilmu yang mengkaji, mempelajari, menyelidiki, dan membahas serta mendiskusikan tentang negara. Definisi serupa juga diberikan oleh IGD Panja Astawa dan Supri Naa dalam Kufron dan Hadi pada tahun 2016 yang menyatakan pula bahwa ilmu negara merupakan ilmu yang mengkaji tentang negara secara universal seperti asal mula terjadinya negara, lenyapnya negara, dan perkembangan serta jenis-jenis negara. Nah, sedangkan menurut Hans Kelsen dalam Sabon di tahun 2014, ilmu negara itu harusnya bebas dari ilmu-ilmu yang mencoba menerangkan tentang negara secara abstrak. Menurutnya, mempelajari negara hanya dapat dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Artinya, negara hanya dapat dipahami dari peraturan-peraturan yang ada yang mendeskripsikan tentang negara. Sebagai contoh adalah negara Indonesia. Jika kita mempelajari negara Indonesia, maka kita dapat mempelajari dari peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, peraturan perundang-undangan seperti apa? Nah, peraturan perundang-undangannya itu bisa dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi. Kemudian ada undang-undang hingga peraturan perundang-undangan di bawahnya dan lain-lain. Nah, definisi dan konsepsi ilmu negara yang disampaikan oleh Hans Kelsen ini dapat memberikan gambaran negara secara objektif dan normatif yang terlepas dari pengaruh atau ilmu lainnya untuk mengkaji negara. Sementara itu, George Jelinek membagi ilmu negara menjadi dua bagian, yaitu ilmu negara secara umum dan ilmu negara secara khusus. Nah, ilmu negara secara umum adalah ilmu yang mempelajari negara secara abstrak, teoritis, dan universal. Ilmu negara jenis ini mengkaji negara dalam bentuknya yang abstrak dan universal pula. Nah, adapun ilmu negara secara khusus. Apa yang dimaksud dengan ilmu negara secara khusus? Yaitu ilmu yang mempelajari secara spesifik mengkaji negara. Nah, contohnya atau misalnya ilmu negara yang mempelajari tentang negara Indonesia, mulai dari asal mula negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia, dan semacamnya. Nah, setelah
kita semua mengetahui tentang pengertian dan istilah ilmu negara, nah saya akan membahas pembahasan selanjutnya, yaitu masuk pada kajian tentang negara. Nah, muncullah pertanyaan, apakah negara itu? Bagaimana para pakar mendefinisikannya? Nah, teman-teman, yang pertama adalah istilah negara. Nah, istilah negara itu diterjemahkan dari kata-kata asing yaitu state, bahasa Belanda dan Jerman. Kemudian ada state, bahasa Inggris, ada etat, bahasa Prancis. Nah, kata state dan etat itu diambil dari kata bahasa Latin yaitu status atau statum, yang artinya keadaan yang tegap dan tetap atau tahu sesuatu yang memiliki sifat yang tegap dan tetap. Kata status atau statum lazim diartikan sebagai standing atau station, kedudukan yang dihubungkan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia sebagaimana diartikan pada istilah status civitatis atau status republik menurut sejarah pengertian negara. Nah, negara itu pada sejarahnya memang selalu berubah-ubah dengan perkembangan masyarakat saat itu. Nah, ada beberapa pendapat para ahli hukum mengenai pengertian negara. Nah, yang pertama ada Aristoteles. Nah, tokoh yang terkemuka dan terkenal ini merumuskan negara dalam bukunya yang berjudul Politika, yang disebut sebagai negara polis, yang pada saat itu masih dipahami dengan pengertian negara dalam lingkup wilayah yang kecil. Dalam pengertiannya itu, negara disebut sebagai negara hukum yang di dalamnya terdapat warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Oleh karena itu, keadilan merupakan syarat mutlak bagi terbentuknya negara, baik dan terwujudnya cita-cita seluruh warganya. Yang kedua, ada definisi dari Agustinus, merupakan seorang tokoh Katolik. Ia membagi negara dalam dua pengertian, yaitu civitas Dei yang artinya negara Tuhan dan civitas terrene atau civitas diaboli yang artinya negara duniawi. Nah, civitas terrena ini ditolak Agustinus dan yang dianggap baik adalah civitas Dei atau negara Tuhan. Nah, yang ketiga ada Niccolo Machiavelli. Dalam bukunya yang kedua, Principal, ia memandang bahwa dalam suatu negara harus ada suatu kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin negara atau raja. Nah, raja sebagai pemegang kekuasaan negara tidak mungkin hanya mengandalkan satu kekuasaan saja. Jadi, dengan kata lain, raja mempunyai kekuasaan yang luas dan dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan tersebut. Perry mendapat tantangan dari filsuf yang lain seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Mereka mengartikan negara sebagai suatu badan atau organisasi hasil dari perjanjian masyarakat bersama. Menurut mereka, manusia itu sudah membawa hak-hak asasinya seperti hak untuk hidup, hak milik, serta hak kemerdekaan. Tetapi yang menjadi masalah ialah tidak adanya yang menjamin perlindungan hak-hak tersebut yang selanjutnya malah menimbulkan perbenturan kepentingan berkaitan dengan hak-hak masyarakat tersebut. Nah, itulah dia pertentangan antara para filsuf. Kemudian ada yang keempat dari pendapat Roger H. Southall. Dia berpendapat negara adalah sebagai alat agensi atau wewenang atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Nah, kemudian yang kelima ada pendapat lain dari Harold J. Lasky. Beliau berpendapat bahwa negara adalah merupakan suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung daripada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Nah, yang keenam ada Max Weber. Beliau berpendapat negara itu adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan secara fisik di suatu wilayah. Nah, begitulah ada 6 definisi dari filsuf-filsuf terkenal. Selanjutnya kita masuk pada ilmu negara sebagai salah satu dasar ilmu hukum. Nah, jadi tadi sudah dikemukakan bahwa ilmu negara itu mempunyai objek penelitian bersifat umum mengenai pertumbuhan, wujud formasi, dan lenyapnya negara atau dapat pula mengenai negara tertentu. Nah, inilah kesamaan ilmu negara dengan ilmu hukum tata negara, yaitu sama-sama mempunyai objek penelitian berupa negara. Akan
Akan tetapi, dalam ilmu hukum tata negara, objek penelitian itu lebih konkret karena terikat dengan waktu, tempat, keadaan, dan tata pengaturan tertentu. Misalnya, tata negara Indonesia, hukum tata negara Amerika Serikat, dan sebagainya. Bahkan, ada yang mengatakan dengan tegas bahwa ilmu hukum tata negara adalah hukum mengenai organisasi negara. Oleh sebab itu, rincian pembahasan dalam ilmu hukum tata negara dikaitkan dengan organ-organ negara, hubungan antar organ negara, kewarganegaraan, keabsahan undang-undang, dan sebagainya. Dengan demikian, keterikatan antara kedua cabang ilmu pengetahuan itu adalah kesamaan dalam objek. Akan tetapi, persoalan-persoalan yang dibahas berlainan. Sudah barang tentu, untuk mempelajari ilmu hukum tata negara harus mempunyai bekal pengantar yang cukup mengenai pokok-pokok hal yang berkaitan dengan sendi-sendi negara yang semuanya terdapat dalam ilmu negara. Nah, itu dia tadi hubungan tata hukum negara dan juga ilmu negara. Selanjutnya kita akan masuk pada pengertian dan objek ilmu negara. Nah, definisi tentang ilmu negara dan negara yang dikemukakan di atas telah memberikan sekelumit pemahaman tentang apa itu ilmu negara dan negara itu sendiri. Penyelidikan tentang ilmu negara dan negara tidak hanya terbatas pada definisi atau pengertian saja, melainkan juga hal-hal lain yang berkaitan tentang ilmu negara dan negara. Nah, dalam mempelajari ilmu negara misalnya, kita perlu objek kajian nih agar ilmu negara dapat memberikan hasil dan manfaat. Nah, hasilnya hasil apa yang dimaksud? Hasil yang dimaksud itu adalah hasil dari penyelidikan untuk menemukan kebenaran dari ilmu negara itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas mengenai objek ilmu negara, terlebih dahulu kita perlu mengetahui tentang profil tokoh bernama George Jelinek yang dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Nah, Jelinek lahir di Leipzig pada tanggal 16 Juni 1851 dan meninggal di Heidelberg tepat pada tanggal 12 Januari 1911. Jelinek menyelesaikan pendidikan strata 1 di Vienna dan strata 2 di Heidelberg dan pendidikan strata 3 di Leipzig. Jelinek kemudian menjadi profesor hukum di Universitas of Heidelberg pada tahun 1891. Sebagai seorang intelektual, Jelinek telah menulis beberapa karya. Salah satunya yang terkenal berjudul The General Theory of Steel atau Allgemeine Staatsrecht pada tahun 1900-an. Nah, pandangan dan pikiran Jelinek ini tentang ilmu negara membuat dia dikenal sebagai Bapak Ilmu Negara. Jelinek juga dalam karyanya menyatakan bahwa objek ilmu negara itu bercabang-cabang, dimulai dari negara dalam artian luas, ilmu negara dalam arti seluas bercabang dua, dan ilmu negara dalam arti sempit, serta aspek hukum dalam negara. Juga aspek hukum dalam negara meliputi hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum antar negara. Nah, ilmu negara dalam arti sempit terdiri atas ilmu negara deskriptif dan juga ilmu negara serta politik. Nah, ilmu negara juga mempunyai dua cabang, yaitu ilmu negara umum dan ilmu negara khusus. Nah, ilmu negara umum ini meliputi ilmu negara dengan perspektif sosiologis dan ilmu negara dalam perspektif yuridis. Nah, selanjutnya apa bedanya ilmu negara dengan ilmu negara umum dan juga ilmu negara khusus? Nah, kalau ilmu negara umum tadi terdiri atas dua, nah sekarang ilmu negara khusus itu meliputi dua juga, yaitu ilmu negara individual serta ilmu negara spesial. Nah, penjelasan tersebut menyatakan bahwa sebenarnya objek ilmu negara tidak lain adalah negara. Nah, negara dalam arti luas merupakan objek dari ilmu negara itu sendiri. Oleh karena itu, kajian terkait dengan ilmu negara tidak dapat dilepaskan dari objeknya, yaitu negara.
Jika negara tidak ada, maka ilmu negara juga tidak akan ada. Hal tersebut karena perkembangan ilmu negara terjadi akibat adanya negara. Nah, perkembangan dari negara-negara di dunia seperti bentuk negara, unsur negara, tujuan negara, fungsi negara, bentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, dan lain-lainnya akan ikut mempengaruhi perkembangan dari ilmu negara itu sendiri. Nah, itulah dia penjelasan dari saya. Selanjutnya kita bakal lanjut pada metode mempelajari ilmu negara. Nah, bagaimana metode mempelajari ilmu negara tersebut? Nah, sebagaimana ilmu-ilmu lainnya, ilmu negara juga memiliki aliran dan metode dalam kajiannya. Aliran dan metode ilmu negara digunakan untuk menyelidiki atau mencari kebenaran dari hasil penyelidikan tentang objek ilmu negara, yaitu negara. Secara umum, ada dua aliran dan metode ilmu negara, yaitu aliran normatif yuridis dan aliran empiris genetis. Nah, pertama, aliran normatif yuridis. Apa yang dimaksud aliran normatif yuridis? Yaitu aliran yang mengkaji fenomena negara dari sudut pandang normatif dan hukum. Aliran normatif yuridis hanya melihat dari aspek hukum seperti peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen atau data-data yang telah ada sebelumnya. Dalam mengkaji negara, aliran normatif yuridis dalam ilmu negara mempunyai 4 metode, yaitu yang pertama, metode deduksi. Apa yang dimaksud dengan metode deduksi? Nah, yang dimaksud dengan metode deduksi merupakan metode yang berawal atau didasarkan pada kaidah-kaidah atau norma-norma umum tentang negara guna menerangkan fenomena negara yang beraneka ragam. Dengan metode deduksi, para pengkaji negara berangkat dari teori-teori umum atau hal-hal yang bersifat umum menuju kepada hal yang terkecil untuk kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan. Nah, selanjutnya ada metode filosofis. Apa yang dimaksud dengan metode filosofis? Nah, metode filosofis adalah metode yang mengkaji negara secara abstrak ideal. Artinya, metode ini melihat negara dalam bentuknya yang abstrak dan dalam bentuk yang ideal. Metode ini lebih pada hal yang sifatnya menggambarkan bentuk negara yang diinginkan. Sebagai contoh, dengan membayangkan bentuk negara yang makmur. Selanjutnya, ada metode sistematis. Nah, beda dengan metode sebelumnya, metode sistematif justru lebih memfokuskan pada kajian terhadap negara dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dikumpulkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Metode ini lebih cenderung untuk mengkaji bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Contohnya, kajian terhadap negara berdasarkan data-data yang telah ada sebelumnya dan dijadikan sebagai referensi atau rujukan. Nah, selanjutnya ada metode hukum sebagai metode terakhir. Metode hukum itu merupakan metode yang mengkaji negara hanya dengan melalui pendekatan yuridis semata. Metode ini merupakan metode yang paling normatif karena hanya mengkaji dari aspek yuridis yang telah ada di dalam suatu negara. Sebagai contoh, negara Indonesia yang dengan metode ini dapat dilihat dengan menggunakan instrumen seperti konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Jika kita melihat materi yang terdapat dalam Undang-Undang 1945, maka kita akan mengetahui asal mula negara Indonesia, bentuk negara Indonesia, tujuan negara Indonesia, unsur negara Indonesia, bentuk pemerintahan negara Indonesia, sistem pemerintahan negara Indonesia, dan lain-lain. Nah, aliran kedua yang ada pada ilmu negara yaitu aliran empiris genetis. Aliran empiris genetis merupakan aliran yang mengkaji negara secara empiris atau realita. Artinya, aliran ini lebih mengkaji pada kondisi empiris atau kenyataan yang ada dalam negara secara konkret. Hampir sama dengan aliran normatif yuridis. Aliran empiris genetis juga mempunyai beberapa metode. Antara lain, yang pertama, metode historis atau perbandingan. Metode historis perbandingan ini merupakan salah satu metode yang menggunakan analisis historis seperti pertumbuhan dan perkembangan negara.
Dan selanjutnya membuat perbandingan yang tidak hanya sebatas pada perbandingan negara semata, melainkan juga perbandingan ilmu-ilmu lainnya yang berkaitan dengan negara. Nah, selanjutnya ada metode dialektika. Nah, apa perbedaan metode dialektika dengan metode sebelumnya? Metode dialektika itu merupakan suatu metode yang mencoba mengkaji negara dalam kerangka dialektis. Cara kajian metode ini menggunakan 3 dalil: tesis, antitesis, dan sintetis. Tesis merupakan statement atau pernyataan yang diartikulasikan. Antitesis adalah respon atau bantahan terhadap tesis. Sedangkan dialektika itu antara tesis dan antitesis, kemudian menghasilkan sintetis. Selanjutnya ada metode fungsional. Metode fungsional ini adalah metode yang mengkaji negara dalam perspektif fungsional. Dengan metode ini, para pengkaji melihat apa fungsi negara, bagaimana perannya, mengapa masyarakat memerlukan negara, dan semacamnya. Selanjutnya berangkat kita ada metode sinkretis. Nah, apa yang dimaksud dengan metode sinkretis? Metode sinkretis itu mengkaji negara berdasarkan berbagai sudut pandang. Misalnya saja ada aspek sosiologis dan aspek yuridis. Dengan metode ini, kajian terhadap negara tidak hanya berdasarkan aspek hukum semata, melainkan juga memasukkan aspek-aspek sosial yang relevan dan berpengaruh terhadap negara. Nah, teman-teman, demikianlah penjelasan singkat saya mengenai definisi pengantar ilmu negara. Semoga uraian yang saya sampaikan ini dapat memberikan pemahaman dasar tentang apa itu negara dan bagaimana ilmu negara ini menjadi landasan awal dalam mempelajari negara secara ilmiah dan akademik. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Dr. Roni Lukum, SPD MSc, serta teman-teman yang juga sudah mengikuti presentasi ini dari awal sampai selesai. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan, karena ketidaksempurnaan selalu datang dari saya dan kesempurnaan datang dari Tuhan. Saya akhiri presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.